Yang jadi sorotan dalam Kompas Petang hari ini saudara terkait pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri oleh polisi soal kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK pada mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo. Saudara, mobil yang membawa Ketua KPK Firly Bahuri ini tiba di Gedung Barreskrim Polri pada pukul 9 pagi tadi. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan kepada Firly Bahuri sebagai saksi kasus dugaan pemerasan mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo dimulai sesuai jadwal pukul 10 pagi. Pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai saksi dilakukan oleh penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri. Salah satu yang jadi materi pemeriksaan terkait dengan foto pertemuan antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, saudara, ada beberapa pelanggaran etik Firly Bahuri yang sempat dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK. Kami tampilkan beberapa di antaranya. Ketika Firly sebagai Deputi Penindakan KPK, ia pernah menjemput saksi kasus di KPK, yakni Wakil Ketua BPK. Akibat perbuatannya, Firly dikenai pelanggaran etik berat. Kemudian juga bertemu dengan Tuan Guru Bajang, kala itu sebagai Gubernur NTB saat KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Kemudian juga ada soal kasus sewa helikopter mewah untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja. Saudara, pemeriksaan perdana Firly Bahuri oleh penyidik dari Polda Metro Jaya apakah bisa memperjelas status hukum dari Ketua KPK di kasus dugaan pemerasan eksmentan? Kita akan bahas bersama dengan pegiat anti korupsi Saur Siagian dan juga anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Baik. Mas Yusuf. Bang. Baik. Ya. Pak Yusuf, pemeriksaan Firly hari ini bisa memperjelas status hukumnya tidak? Harapannya begitu. Jadi semua hal dimintakan klarifikasi, konfirmasi, tapi tentu harapannya penyidik ya mudah-mudahan tidak hanya didasarkan kepada petunjuk foto yang beredar itu. Itu kalau hanya itu petunjuk fotonya ya tentu kita perlu untuk terus mendorong memperkuat lah bukti-bukti karena ini kan tahapnya sudah penyidikan. Nah, maka sekali lagi ya harapannya dengan kehadiran Pak Firly yang dijelaskan oleh penyidik selaku Ketua KPK diminta untuk datang dan ini merupakan panggilan yang kedua yang itu dihadiri, tentu ini perlu kita apresiasi, artinya tidak sampai ke pemanggilan yang ketiga. Nah, tentu ini sebagai sportif sesama aparat penegak hukum di mana ada pelaporan, ada pengaduan dugaan pemerasan, tahapnya sudah pada penyidikan. Yang pertama dipanggil masih minta waktu, yang ini sudah hadir, tentu ini kita apresiasi. Harapannya semuanya akan menjadi terang. Kita tunggu saja, tapi sekali lagi kami tetap mendorong bahwa ini profesional, transparan, dan akuntabel agar kepastian hukum dalam kasus ini segera terang, tidak berlama-lama, prosesnya berjalan seefektif mungkin. Itu Mas. Baik, Bang Saur, penyidikan beberapa minggu yang lalu, tapi belum ada tersangka yang ditetapkan. Apa yang Anda cermati dari proses hukum ini? Sampai detik ini Bro Ibrahim kan saksi yang telah dipanggil itu udah lebih 50. Artinya bagaimana seriusnya penyidik Polda Metro Jaya untuk mendalami kasus ini. Nah, soal tersangka diumumkan apa tidak, Pak Hasim tahu itu kadang-kadang soal teknis saja. Tapi kalau kita lihat SPDP yang telah diberikan kepada jaksa penuntut umum, kalau pengalaman saya sih sebagai seorang praktisi hukum, bahwa barangkali tersangkanya sudah ada. Cuman kan sering juga ada namanya wisdom soal teknis pengumuman, karena menyangkut kalau misalnya seorang tersangka segera ditahan itu juga menyangkut batas tahanannya. Tetapi memang begini, karena kasus ini menyangkut Ketua KPK Saudara Firly Bahuri, menyangkut satu kelembagaan yang sangat katakanlah penting dalam penegakan hukum, apalagi yang fokus korupsi,
ketepatan dan keakuratan itu penting. Maksud saya jangan kemudian kalau memang katakanlah sudah cukup bukti, karena dugaan saya Mas Ibrahim, Hmm. kalau ini cara-cara teman kita penyidik, kelihatannya kasus ini tidak sulit, sudah cukup bukti dugaan saya, tetapi Tapi jangan juga kasus-kasus yang sebelumnya menyangkut saudara Firly, katakanlah kebocoran dokumen dokumen. yang SDM, kan Polda. Hmm. Polda saya yakin saudara Karyoto teman saya itu juga mengumumkan sudah ada apa namanya penyidikan, cuman tiba-tiba orang yang telah kemudian dikembalikan deputi penyelidikan tiba-tiba dikembalikan lagi sehingga ada apa terjadi di situ. Oh, Nah, ini kita berharap jangan lagi terjadi karena agak juga mengusik rasa keadilan Ibrahim hmm. karena yang melapor ini sekarang ditahan KPK. Kalau memang dugaan ini sangat kuat masih berkeliaran, pasti ini juga menyasar soal apa namanya kewibawaan daripada KPK. Nah, Apalagi misalnya kemarin itu surat yang oke. diberikan penundaan itu Ah, disurati oleh komisioner. Padahal ini kan perbuatan seseorang dugaan itu kalau kan ada kekhawatiran dari Anda, Bang Saur, seperti itu, bagaimana sebetulnya Kompolnas mengawasi proses hukum yang terjadi di Polda saat ini? Apakah perlu sampai ditarik ke Mabes Polri, Pak Yusuf? Ya, saya sendiri sebagai anggota Kompolnas dalam beberapa waktu lalu memantau penanganan kasus dugaan pemerasan ini memang mempertimbangkan kelembagaan Polri dan KPK itu setara dan sederajat, di antara salah satunya dan yang superior memang sepatutnya ditangani oleh Barreskrim. Nah, sementara ini proses yang berjalan ini kan penyidikan Polda Metro Jaya itu di bawah supervisi Barreskrim. Nah, tentu ini kita hormati. Memang secara kelembagaan itu yang patut itu ya Barreskrim, karena ini kan KPK kan lembaga negara yang kita pahami di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait dengan kasus-kasus sebelumnya, Kompolnas sendiri sampai sejauh ini terus memantau, kami terus berkoordinasi. Kalau memang itu bisa diselaraskan dengan penanganan yang pada saat ini, tentu itu bisa dilakukan. Tapi kan pelaporannya kan berbeda. Jadi terus kita dorong, jika memang diperlukan hal-hal yang untuk profesionalisme agar persoalan-persoalan di masa lalu, tanda kutip, dengan KPK yang kaitannya dengan perbincangan, gosip-gosip di publik Polda Metro Jaya ini yang ada persoalan di masa lalu dengan KPK, saya kira itu kita harus selesaikan. Ya, sepatutnya juga perlu semua hal itu bisa ditangani oleh Barreskrim, itu kita dorong. Namun sekali lagi kami tetap menghormati penyidikan ini. Hanya yang paling penting profesionalisme penyidik yang harus kita dorong sehingga tidak terkesan berlama-lama. Oke, Bang Saur, apakah perlu didorong ke Barreskrim? Satu hal juga pernyataan, jangan juga saya dianggap sebagai gosip-gosip sahabatku Hashim. Yang mengatakan sudah masuk ke penyidikan itu saudara Karyoto Kapolda Metro. Saya pikir kita tidak boleh menuduh saudara Karyoto soal SDM itu dia seorang gosip-gosip. Karena menyangkut saudara Firly ini bukan 1-2 kasus. Saya termasuk mengadvokasi KPK. Dulu saya harus ulangi ini. Kenapa? Karena ini sangat penting soal wibawa daripada KPK. Waktu kasus dia pelanggaran etik yang bertemu dengan saudara Tuan Guru Bajang, TGB, ya itu sudah pelanggaran etik. Nah, yang menarik kemudian dia tarik oleh institusinya, kemudian dia melamar kembali dan di situ terjadi keguncangan luar biasa. Di tangan saya, Bung Ibrahim, ada 1000 waktu itu staf KPK yang menolak dia untuk bisa kembali lagi. Tapi sudahlah, dia terpilih. Jadi saya nggak khawatir. Kenapa sekarang kasus ini atau beliau itu jadi bermasalah? Karena sudah beruntun, masuk saya karena... Jadi masukan Anda seperti apa, Bang Saur, kalau soal ini agar terang bisa diusut tuntas? Nah, maksud saya kalau ini tidak diurus tuntas, kasihan itu lembaga KPK. Itu maksud saya betul. Kita ada kelembagaan, tetapi ingat bahwa ini adalah ada satu warga negara yang harusnya pasti contoh, kemudian tidak memberi contoh. Yang sederhana aja misalnya, oke lah, dia dipanggil ke Polda Metro. Pak Ibrahim, saya memastikan secara struktur hukum,
Polri itu satu. Mestinya konsep kepolisian dulu, bagaimana kita memberdayakan polsek-polsek. Itu yang saya kira paradigma itu yang sekarang diulang. Seakan-akan kalau disidik oleh Mabes Polri, enggak, itu lembaga kepolisian satu. Oke. Kalau Anda taat sebagai Jadi menurut Anda tetap di Polda juga bisa berjalan? cukup. Cukup kalau memang katakanlah manajemen Kapolri membuat itu, apakah kita mau ragu sumber daya SDM dari Baik. Polda Metro Jaya untuk menangani ini? Saya kira itu soal teknis. Jadi jangan kalau memang Anda sebagai ketua KPK atau katakanlah Anda penegak, Anda harus kasih contoh yang baik gitu loh. Saya ingin ke Pak Yusuf. Pak Saya Yusuf. dorong kawan-kawan saya di Polda Metro, kawan-kawan kita ini jangan juga kemudian mereka ini kemudian dituduh seperti gosip lagi. Anda harus kecepatan. Kita beri kesempatan ya, kita beri kesempatan Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, bagaimana tadi soal ada kekhawatiran nih psikologis dari penyidik di Polda Metro juga ini dipertanyakan bagaimana memeriksa seorang Firly Bahuri. Nah, dari Kompolnas bagaimana untuk bisa mengawasi soal ini, memonitoring ini? Ya, jadi yang dimaksud gosip publik itu seolah-olah di dalam penanganan kasus ini ada persoalan antara Kapolda Metro Jaya dengan Pak Firly ini. Itu yang kita tentu harus hindari gitu, bahwa penanganannya itu tetap harus profesional. Ketika ada persoalan perbedaan pendapat di masa lalu di KPK, itu kan urusan KPK. Ini penanganannya tetap dilaksanakan menurut profesionalisme penyidik Polri. Nah, terkait dengan Pak Firly sendiri, tentu dalam kasus ini kan itu juga bisa dilakukan oleh pengawas KPK itu sendiri, oleh Dewas. Nah, tentu Kompolnas tidak ingin mencampuri bagaimana Dewas itu di dalam melakukan pengawasan KPK. Hanya kita perlu bersaran bahwa di dalam penanganan kasus ini kan tidak tertutup untuk dilakukan koordinasi dan sinergi. Apalagi kan KPK secara yuridis dia bertugas melakukan koordinasi dan supervisi. Kalau kasus ini adalah kasus tindak pidana korupsi, ya tentu itu dilakukan juga koordinasi dan supervisi. Dan itu tentu perlu dilakukan. Apabila itu dapat dilakukan, tapi dengan catatan tidak menghambat. Nah, malah itu harus bisa saling mendukung. Oke. Silakan Bang Saur. Hanya persoalannya, kebetulan saya melihatnya dari sisi aspek ketatanegaraan. Antar kelembagaan itu perlu. Jadi Polri dan KPK itu kan setara dan sederajat. Selaku ketua KPK itu ya sepatutnya memang antar kelembagaan kesetaraan dan kesederajatan itu ya sepatutnya memang ditangani oleh Baris Krim itu akan. Baik, itu Bang Saur yang disampaikan ada soal kelembagaan nih Bang Saur yang tadi tata kelembagaan. Menurut saya sama dengan kita mereduksi, saya kenapa menyebut polsek? Ya, seakan-akan pakaian sakral coklat itu sebagai penegak hukum kita ragukan. Saya kira itu paradigma itu yang harus kita pakai dengan tepat. Tapi ada menurut saya usul Pak Hasim yang sangat simpati. Sebenarnya penyidik Polda Metro supaya mereka objektif meminta supaya KPK mengutus untuk pengawas. Tetapi yang saya tahu sampai detik ini mereka tidak penuhi surat daripada penyidik Polda Metro untuk mengawasi sebagai perintah undang-undang. Suratnya sudah dikirim ya oleh Dirkrimsus kepada Dewas juga. Yang kita sesalkan adalah komisioner malah kemudian bersurat kemudian meminta untuk penundaan, seakan-akan menarik ini kepada kelembagaan. Ini menurut kita yang berbahaya. Oleh karena itu biar dapur daripada kepolisian kemudian kita beri penghormatan, dan terbukti hari ini ketika saudara Firly Bahuri untuk diperiksa katakanlah tempat di Mabes Polri mesti nggak ada permasalahan. Tetapi kalau kita pertanyakan substansi, katakanlah ada cacat prosedur, ada cacat hukum, saya kira ada instrumen, tetapi publik kan melihat di mana peristiwa-peristiwa dalam kepemimpinan saudara Firly Bahuri ini kan terjadi keguncangan, saya katakan keguncangan. Ini matter of leadership, dan pastikan Pak Ibrahim ini adalah suatu lembaga. Kami tangkap Bang Saur poin yang Anda sampaikan. Terakhir, Pak Yusuf, bagaimana di Kompolnas kalau misalkan nanti ada status hukum yang jelas soal penetapan tersangka agar tidak menimbulkan kegaduhan di antara dua lembaga ini, Pak Yusuf?
sepanjang itu dilakukan secara profesional sesuai dengan arahan Pak Kapolri sendiri agar ini cermat dan kecermatan dan kehati-hatian itu ya standarnya profesionalisme. Oke. Jadi kami pastikan itu bisa segera dituntaskan sepanjang profesional. Baik. Itu Bung Bram. Terima kasih Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas, Bang Saur Siagian. Terima kasih pegiat anti korupsi telah menyampaikan pandangannya dalam Kompas Petang sore hari ini.